Nah, dosa kecil itu disebut dengan khati'ah. Ini bisa terjadi kapanpun. Lirikan mata, sentuhan tangan, ya, penciuman, penglihatan, pendengaran, itu bisa jatuh dalam dosa kecil. Kita tidak melakukannya, kita mungkin akan jatuh, terjebak. Adalah percepatlah untuk taubah, ta'jil at-taubah, percepatlah taubah. Taubat jangan ditunda-tunda. Jadi jangan melakukan taswif. Para ulama mengatakan salah satu daripada tentaranya syaitan yang dikirim untuk kita yaitu taswif. Apa itu taswif? Kita pun biasa saja, maksudnya enggaklah kita senang sekali, Masya Allah udah taubat dia, Masya Allah, enggaklah, biasa saja. Itu kita kalau menghadapi orang yang sudah taubat. Tapi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaallah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung kembali pelajaran kita setelah kita melewati hari-hari dalam Ramadan. Dan terakhir kita sedang membahas tentang anjuran untuk melakukan salat tasbih. Dan kita sudah bahas bahwa salat tasbih ini menjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum melakukannya. Ada yang mengatakannya sunnah, ada yang mengatakan boleh, dan ada yang bahkan mengatakan bid'ah. Jadi ada tiga pandangan tentang hukum melakukan salat tasbih. Walaupun begitu, tidaklah menjadi sebuah larangan yang mutlak untuk melarang adanya salat tasbih. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu at-targhib fi salatit taubah, anjuran untuk melakukan salat taubat. Dari bahasanya kita tahu bahwa salat ini dinamakan salatut taubah karena berhubungan dengan taubat. Salat ini muncul dalam proses melakukan taubat. Jadi bukan bermakna ketika sudah salat taubat lalu dianggap sudah diterima taubatnya, tidak. Tapi salat ini salat dalam proses untuk mendapatkan
keridhaan dalam taubat kita. Makanya salat ini bukan hanya dilakukan sekali saja, yaitu ketika ingin taubat, tidak, tapi setiap kali ada dosa yang kita lakukan, maka hendaknya mengulang-ulang salat taubat ini. Hukumnya sunnah, dan Rasulullah SAW yang menganjurkannya melalui hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Rasulullah SAW diceritakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi kata Abu Bakar, aku mendengarkan Rasulullah berkata. Dan sedikit sekali hadis dari Abu Bakar, Bapak Ibu, jarang sekali kita mendengar hadis yang berasal dari Abu Bakar. Juga begitu hadis dari Umar bin Khattab, lumayan lebih banyak daripada hadis dari Abu Bakar, tetapi masih dalam hitungan sedikit. Dari Utsman juga begitu, dari Ali juga begitu. Bahkan tercatat hadis paling banyak itu berasal dari Abu Hurairah. Itu ribuan hadis dari Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah baru masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Abu Hurairah itu baru masuk Islam. Kalau Nabi meninggal awal 11 Hijriah, Abu Hurairah itu baru masuk Islam sekitar 7 Hijriah. 3 tahun beliau menemani Nabi SAW. Tapi hadis paling banyak itu dari Abu Hurairah. Nah, apa yang terjadi? Kalau dari kalangan perempuan, hadis paling banyak itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah itu bahkan hampir tidak ada hadis yang berasal dari Khadijah. Dari Fatimah juga jarang sekali, terlalu sedikit. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa sahabat-sahabat itu tidak banyak merawikan hadis, bukan karena mereka tidak pintar dan bukan tidak bisa mengulang apa yang dikatakan oleh Nabi. Tidak begitu ceritanya. Tetapi ada profil-profil sahabat yang tidak sempat memberi pelajaran kepada sahabat yang lain karena disibukkan dengan perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu enggak sempat menyebutkan tentang Nabi berkata, aku mendengarkan Nabi, karena disibukkan melayani Nabi dalam perjuangan menegakkan Islam di awal-awal keislaman. Abu Bakar juga begitu. Sepeninggal Nabi pun Abu Bakar enggak sempat membuat majlis, duduk, lalu memberitahu sahabat yang lain bahwa aku mendengarkan Nabi berkata atau Nabi berkata. Nah, itu tidak sempat karena Abu Bakar disibukkan dengan pemerintahan dan dia harus menangani banyak orang yang mencoba untuk mengacaukan pemerintahan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar disibukkan bahkan oleh pemberontakan nabi-nabi palsu di masa kepemimpinan Abu Bakar. Umar bin Khattab juga begitu. Jadi yang paling banyak waktu untuk bersama Nabi, mendengarkan lalu mengabarkan kembali kepada orang-orang, itu diantaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sepeninggal Nabi bahkan membuat majlis-majlis. Beliau baik di dalam masjid maupun di luar masjid
itu ada majlis-majlis yang sahabat berkumpul lalu kemudian mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Nah, padahal Abu Hurairah cuma 3 tahun hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini salah satu hadis dari Abu Bakar yang langsung Abu Bakar mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah berkata. Apa kata Rasulullah? Ma min rajulin yuznibu zamban. Kalau ada seseorang yang melakukan satu dosa, kalau ada yang melakukan satu dosa, summa yaqum, lalu kemudian dia berdiri, fayatatahhar, lalu bersuci, maksudnya berwudu, summa yusalli, lalu dia melakukan salat, summa yastaghfirullah, lalu kemudian dia beristighfar kepada Allah, yaitu memohon kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, pasti Allah ampunkan dosa-dosanya. Summa qara'a hazil ayah, Rasulullah membaca ayat. Jadi setelah mengatakan itu, Rasulullah membaca ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 135. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Walladzina iza fa'alu fahishatan, orang-orang yang melakukan fahisyah, yaitu perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha katsira, lalu mereka mengingat Allah kembali dengan ingatan yang banyak, mengingat-ingat dengan zikir yang banyak. Summa yastaghfirillah, lalu mereka bermohon-mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Nanti di ujung ayat disebutkan ma lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, selama mereka tidak mengulang-ulang perbuatan dosa tersebut dalam keadaan mereka tahu bahwa itu dosa. Hadis ini menyebutkan tentang adanya salat untuk orang-orang yang bertaubat dari dosa mereka. Nah, jemaah berkat Allah, kita akan ambil faidah satu persatu dari kalimat demi kalimat dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan kalau seandainya ada yang berdosa, ini menunjukkan bahwa melakukan dosa itu adalah sesuatu yang sangat besar kemungkinan terjadi pada hamba. Salah satu amalan yang tidak bisa dijauhi hamba adalah dosa. Sampai Rasulullah seakan-akan menjamin bahwa hamba itu pasti jatuh dalam dosa. Kata Rasulullah, setiap anak Adam, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti ada dosanya. Jadi seakan-akan kita memang dijamin tidak bisa lepas daripada dosa. Dosa besar atau disebut dengan zambun atau ismon, itu perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan efek ancaman neraka. Itu dosa besar. Ada kemungkinan orang menghindar dari dosa besar, tapi tidak bisa menghindar dari dosa kecil. Nah, dosa kecil itu disebut dengan khati'ah. Ini bisa terjadi kapanpun. Lirikan mata, sentuhan tangan, penciuman, penglihatan, pendengaran, itu bisa jatuh dalam dosa kecil. Kita tidak melakukannya, kita mungkin akan jatuh, terjebak. Kita tidak ada rencana untuk melihat aurat perempuan, tapi ketika kita belanja di pasar impres, ada orang yang tidak pakai jilbab atau pakai baju ketat, otomatis mata kita melirik. Lirikan pertama itu termaafkan, lirikan kedua menjadi dosa. Itu dosa kecil. Orang-orang kadang-kadang melakukan tabzir, melakukan mubazir, orangnya disebut mubazirin.
Itu dosa kecil. Mengumpulkan harta, membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, itu dosa kecil. Dan ini bisa terjadi pada semua orang, apapun levelnya. Mau julukannya kiai, tengku, ustaz, ulama, tetap akan jatuh kemungkinan besar ke dalam dosa-dosa kecil. Dosa kecil lebih mudah diampunkan Allah daripada dosa besar. Dosa kecil banyak hadis yang menyebutkan ketika terjadi dosa kecil, dia istighfar, di tengah jalan pun dia istighfar, Allah bisa ampunkan. Kalau dosa kecil itu dilakukan setiap dalam sehari, ketika sebelum tidur dia memuji-muji Allah lalu bermohon kepada Allah dengan istighfarnya, Allah ampunkan. Setiap kali salat, setelah salat seseorang berzikir dengan 33 kali subhanallah ditambah dengan alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup kali yang ke-100 dengan kalimah la ilaha illallah, maka apa kata Nabi? Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kecilnya, walau kana misla zabadil bahar, walaupun dosa kecil itu sebanyak buih di lautan. Jadi kalau dosa kecil itu dosa yang ketika kita lakukan tapi tidak diancam dengan neraka, tapi diancam dengan perbuatan yang buruk. Itu buruk kata Allah, itu perbuatan syaitan. Nah, itu masuk dosa kecil. Namun perlu diingat jemaah makan Allah, dosa kecil yang diulang-ulang itu bisa jatuh dalam dosa besar. Nah, dosa kecil yang diulang-ulang itu bisa jatuh dalam dosa besar. Maka jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyebutkan seseorang melakukan dosa, ini menunjukkan kemungkinan kita bisa jatuh dalam dosa. Lalu apa yang terjadi kalau itu sudah masuk ke dalam level dosa besar? Kan Rasulullah menyebut kalimat zamban, itu maksudnya dosa besar. Dosa kecil begitu tidak sengaja caci maki, diserempet orang di tengah jalan, keluar kalimat caci maki, tidak sengaja, lalu dia segera istighfar, Allah ampunkan, Allah hapus kembali. Tapi kalau dosa besar itu dia punya kriteria untuk bisa diampunkan. Jadi bukan sembarangan seseorang merasa diampunkan dari dosa besarnya. Dosa besar itu banyak jumlahnya. Kalau Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu menyebutkan sekitar 70 dosa besar. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengembangkan kitab Al-Kabair dengan berbagai cabang-cabang, baik dalam urusan muamalah atau dalam urusan ibadah dan dalam urusan akidah, maka dosa besar yang dicatat dalam kitab Az-Zawajir oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami itu mencapai lebih daripada 400 dosa besar. 400 dosa besar lebih, 416 atau 417 dosa besar. Jadi jemaah berkah Allah, kenapa para ulama memberi kutipan-kutipan penting tentang dosa besar? Karena yang membuat kita bisa diazab di dalam kubur itu salah satunya karena tidak taubat dari dosa besar. Yang membuat kita dicampakkan dalam neraka walaupun cuma transit, artinya kita sebagai mukmin kemungkinan besar kita tidak akan selama-lama dalam neraka. Tapi karena ada dosa besar yang Allah tidak ampunkan karena hamba tidak memohon ampun, atau Allah tidak memilih hamba itu untuk sebagai hamba yang diampunkan karena mungkin ada suudzannya pada Allah, maka kita bisa transit ke dalam neraka karena dosa besar. Satu hari dalam neraka ditransitkan Allah, berarti kita akan berada di dalam siksaan Allah 1000 tahun lamanya. Satu hari dimasukkan ke neraka karena ada dosa besar yang tidak kita taubat, maka hitungannya adalah seperti
Satu hari saja ditransitkan seperti 1000 tahun yang kita hidup di atas dunia. Maka berhati-hatilah terhadap dosa besar. Nah, jemaah melakukan Allah, salah satu bahagian daripada proses agar kita meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa besar itu adalah percepatlah untuk taubah. Ta'jil at-taubah, percepatlah taubah. Taubat jangan ditunda-tunda. Jadi jangan melakukan taswif. Para ulama mengatakan salah satu daripada tentaranya syaitan yang dikirim untuk kita yaitu taswif. Apa itu taswif? Melakukan penundaan terhadap taubat. Jadi kita melakukan penundaan dengan kalimat saufa atubu, nanti saya taubat, besok saya taubat, minggu depan saya taubat. Terus dia menunda-nunda. Maka taswif atau mengatakan saufa itu tidak dibenarkan bagi orang yang tahu dirinya jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena malaikat maut tidak memberitahu kapan jadwal kita dijemput. Banyak orang yang hari ini merasa aman dengan dosa dan merasa bahwa umurnya masih panjang untuk melakukan taubat, maka tak taubat-taubat. Jadi dosa ini harus taubat dari semua dosa. Dan salah satu proses menuju taubat, di awal-awal teringat pada taubat, pertama mempercepat taubat, yang kedua berhusnudzanlah bahwa Allah itu maha menerima taubat. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka pada hamba yang taubat. Sebaliknya Allah menyebutkan kalimat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi Allah senang sekali sama orang taubat. Kita kalau ada sahabat kita yang pernah melakukan dosa pada kita atau pernah menyakiti kita, waktu dia taubat, kita biasa aja. Artinya paling kita ucapkan alhamdulillah lah kalau dia udah taubat, paling begitu saja kan. Suami yang taubat dari memukul istri pun enggak terlalu senang, biasa saja. Istri akan mengatakan ya alhamdulillah lah, alhamdulillah dia udah taubat, gitu saja. Suami pun begitu. Perasaan senang itu sudah hilang dengan rasa sakit yang kita terima selama ini, ditipu berulang-ulang. Ketika orang taubat, dia kembalikan hutang kita, kita pun biasa saja. Maksudnya enggaklah kita senang sekali, Masya Allah udah taubat dia, Masya Allah, enggaklah, biasa saja. Itu kita kalau menghadapi orang yang sudah taubat. Tapi Allah, hambanya yang mengkhianatinya berpuluh tahun, hamba yang tidak mau melaksanakan syariatnya, hamba yang terus-terusan bersuuzan pada Allah, bahkan ada yang tidak meyakini Allah itu ada. Jadi hidup dalam dunia ateis, hidup dalam dunia selain agama Islam. Ketika taubat, apa yang terjadi? Begitu gembiranya Allah, sampai Nabi mengatakan saking gembiranya Allah, Nabi memberi perumpamaan. Kalau ada seseorang yang pergi di padang pasir dengan membawa bekal yang dia sangkutkan di atas binatang kendaraannya, jadi semua di atas kendaraan itu, baik pakaiannya, makanannya, uangnya, dia taruh di atas keledai atau di atas kuda. Lalu dia istirahat, turun dari kuda. Ketika dia istirahat sebentar di tengah padang pasir, tiba-tiba kudanya lari membawa semua peralatannya. Begitu kata Nabi. Jadi hilanglah harapan orang ini. Uangnya di atas pelana kuda, makanannya, pakaiannya, semua. Jadi yang ada cuma pakaian menempel di bajunya saja. Ketika kudanya lari, dia putus asa. Sudah enggak ada apa-apa lagi nih.
Di tengah padang pasir itu kan bagaikan di tengah lautan. Sudah hampir setengah hari dia putus asa, dia mengira dia tinggal menunggu hari kematiannya saja. Makanan enggak ada, semua enggak ada, musafir enggak ada yang lewat. Tiba-tiba datanglah kembali kudanya. Jadi rupanya kudanya balik lagi. Begitu melihat kudanya kembali, apa yang terjadi jemaah berkah Allah? Begitu bahagianya orang ini, sampai orang ini berseru dengan mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hamba, akulah Tuhan." Jadi terselip di dalam lidahnya. Jadi lidahnya keseleo dengan mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hamba, akulah Tuhan." Saking gembiranya. Kita hilang kunci mobil saja, atau hilang dompet saja, sudah 1 hari hilang dompet, semua kartu di situ, ATM di situ, KTP di situ, hilang saja, 1 hari dikembalikan orang, rasanya gembira sekali. Nabi ingin mengatakan, begitulah gembiranya Allah ketika menerima taubatnya seorang hamba. Bayangkan, Nabi mengatakan Allah gembira sekali dengan taubatnya seorang hamba. Semua amal dosa itu tetap ada taubat, kecuali mati dalam kesyirikan. Kecuali mati dalam kesyirikan, itu yang tidak diampunkan Allah. Tapi mati dalam perbuatan dosa besar, kalau dia masih punya iman, Allah beri ampunan, tapi setelah mendapatkan azab sesuai dengan dosanya. Nah, jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu menuju proses taubat adalah berhusnudzanlah pada Allah. Lalu kemudian lakukanlah salat. Ya, lakukanlah salat. Karena orang yang taubat, apalagi yang tidak salat, itu salat menjadi pemicu utama diterimanya taubat. Nah, orang yang salat inilah yang Nabi katakan dia berwudu, lalu dia salat, lalu dia memohon ampun kepada Allah, yastaghfirullah. Nah, di sini permohonan ampun ini yang menjadi tanda bahwa dia taubat. Istighfar menunjukkan kita rendah di hadapan Allah. Kita ini ketika mengemis-ngemis memohon ampun, di situ Allah paling senang pada hamba. Ya. Jadi jemaah berkah Allah, semakin rendah kita di hadapan Allah, semakin tinggi derajat kita. Ya, semakin rendah kita di hadapan Allah, semakin tinggi. Jadi kalau kita merendahkan diri, Allah meninggikan. Kalau kita meninggikan diri, Allah merendahkan. Maka salah satu cara merendahkan diri agar ditinggikan adalah dengan istighfar. Dalam salah satu hadis disebutkan, Nabi mengatakan, sungguh beruntung hamba ketika membuka catatan amalnya, dia mendapatkan kalimat istighfar paling banyak dalam catatan amal. Yang paling beruntung di hari kiamat adalah orang-orang yang ketika dibuka catatan amal paling banyak kalimat istighfar. Istighfar salah satu daripada jalan agar diterima taubat. Kalau sudah istighfar, apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu, Allah terima taubatnya. Dan lalu Nabi membacakan ayat. Inti ayat itu adalah orang yang sudah melakukan dosa, lalu kemudian dia memohon ampun, Allah terima. Tetap Allah terima. Ya. Nabi Musa pernah ditegur Allah gara-gara memvonis tidak menerima taubat dari seorang hamba. Ya. Jadi hamba itu menghadap Nabi Musa lalu mengatakan, aku punya dosa besar. Nabi Musa mengatakan, apa dosanya? Dia tidak berani mengatakannya. Nabi Musa menebak, apakah engkau berzina? Tidak. Apakah engkau membunuh? Bukan. Apakah engkau begini? Bukan. Apakah engkau begitu? Bukan. Lalu Nabi Musa mengatakan, apa dosamu? Dalam riwayat yang masyhur, lalu orang Bani Israel ini mengatakan, lebih besar daripada itu, lebih besar daripada itu. Ternyata dosanya, dia mengakui bahwa dia sering memperkosa jenazah yang baru dikubur. Jadi kalau ada jenazah seorang perempuan yang dikubur, dia akan bongkar makam itu, lalu dia buka kain kafannya dan dia memperkosa jenazahnya. Nabi Musa terkejut mendengarkan pengakuan orang ini,
Orang ini datang untuk memohon taubat. Nabi Musa mengatakan, keluar, tidak ada taubat, keluar. Begitu orang itu keluar dalam keadaan bersedih, merasa sudah putus asa, tidak mungkin lagi taubat. Langsung Allah turunkan malaikat dan menegur Nabi Musa bahwa bukan engkau Tuhan, tapi akulah Tuhan. Lalu Nabi Musa disuruh panggil kembali orang itu dan mengatakan, bertaubatlah, Allah menerima taubatmu. Itu dosa sebesar itu, Pak, diterima taubat. Makanya kita ini yang berlumuran dengan dosa, Allah beri catatan di ujung ayat yang dibacakan Nabi, ma lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Selama kita tidak sengaja mengolok-olok Allah, selama kita tidak dengan sengaja mengolok-olok Allah. Mengolok-olok itu mengulang-ulang dosa. Hari ini taubat, besok lakukan lagi, taubat, lalu nonton filem porno lagi, taubat, lalu kemudian berzina lagi, taubat, lalu makan riba lagi. Kemarin sudah taubat, katanya enggak mau lagi pinjam uang di bank dengan cara riba. Begitu bangun rumah, pinjam lagi, lalu taubat lagi, mengatakan sudah taubat. Lalu kemudian setelah selesai rumah, ternyata masuk lagi ke bank untuk minjam uang dengan jumlah sekian, dengan catatan dibayar lebih, dan tidak melakukan murabahah. Artinya bukan bank yang membeli barang tersebut, kita hanya meminjam uang, itu total jatuh ke riba. Berulang-ulang. Mati. Kalau mati, maka dia masuk golongan yusirrun, dia sengaja mengolok-olok Allah dalam taubatnya. Ini yang Allah akan membuat taubatnya tidak diterima di dunia. Dia harus menanggung resiko diazab di neraka. Nanti kalau sudah cocok dengan dosa, baru dimasukkan ke surga. Itu kalau nggak diterima di dunia. Makanya kita berjuang untuk diterima di dunia. Taubat kita bagaimana sebelum mati sudah diterima. Dan kita nggak tahu tanda-tanda diterima taubat sampai datangnya sakaratul maut. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, memperbanyak salat taubat itu baik. Salat taubat itu tidak ada waktu khusus. Selama tidak kita lakukan di waktu yang haram atau waktu makruh, yaitu di waktu matahari sedang naik, matahari sedang tergelincir menuju salat zuhur, dan matahari menuju ke terbenam. Selain 3 waktu itu, silahkan lakukan salat taubat sebanyak-banyaknya. Boleh diulang dalam sehari berulang-ulang. Boleh habis salat tahajud, boleh habis salat duha, boleh habis salat duhur, kita lakukan 2 rakaat salat taubah, silahkan, karena tidak ditentukan waktunya dan tidak dibatasi rakaat dalam keadaan berulang-ulang, tapi 2 rakaat yang dianjurkan. Tidak ada bacaan khusus seperti salat biasa. Maka lakukanlah itu dalam proses untuk mendapatkan taubat dari Allah SWT, ya. Inilah orang-orang yang beruntung di dunia ketika dia berusaha untuk segera bertaubat di hadapan Allah SWT. Demikian isi daripada hadis Nabi di dalam bab untuk dianjurkan taubat dan melakukan salat taubat.